Kebayang nggak sih kalau hewan yang selama ini diam di sekitar kita, ternyata diam-diam mencatat semua perlakuan kita? Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official, tempat kita bahas hal-hal yang bakal bikin kamu mikir 2 kali soal hidup. Di hari akhir nanti, mulut kita bakal dikunci rapat, tapi hewan-hewan inilah yang akan bicara jujur di depan Tuhan. Ini bukan sekadar dongeng, tapi peringatan buat kita semua supaya nggak semena-mena sama makhluk hidup lain. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita, yaitu kucing. Ingat kisah wanita yang masuk neraka cuma karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan? Kucing ini akan menuntut keadilan kalau kamu pernah menyakiti atau membiarkannya kelaparan padahal kamu mampu. Jadi, jangan kaget kalau kucing rumahmu nanti tiba-tiba bicara soal semua tendangan atau bentakan yang dia terima. Sebaliknya, kalau kamu sayang sama mereka, mereka pun akan jadi pembela yang sangat luar biasa buat kamu. Yang kedua adalah anjing. Hewan yang seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari manusia. Meski sering dianggap najis atau dijauhi, menyiksa anjing adalah dosa besar yang akan mereka adukan nantinya. Bahkan ada kisah orang yang masuk sorga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan pakai sepatunya. Bayangin, mereka bakal lapor setiap pukulan yang mereka terima tanpa alasan yang jelas. Intinya, semua makhluk bernyawa itu punya hak untuk hidup tenang tanpa disiksa. Ketiga, ada burung. Sering banget kita lihat burung dikurung dalam sangkar yang sempit seumur hidupnya. Mereka yang kehilangan kebebasannya hanya untuk hobi manusia akan menuntut hak terbang mereka di akhirat. Hati-hati buat yang suka nembakin burung cuma buat iseng atau kesenangan sesaat. Kicauan mereka yang indah bisa berubah jadi laporan yang memberatkan di depan pengadilan Tuhan. Biarkan mereka terbang bebas jika kamu nggak bisa merawatnya dengan layak dan penuh kasih sayang. Keempat, hewan ternak seperti sapi dan kambing. Bahkan saat akan disembelih pun ada adabnya. Mereka nggak boleh melihat pisau yang diasah di depan mata mereka. Memberi beban yang terlalu berat pada sapi atau kambing juga bakal dihitung sebagai kejahatan. Mereka akan bersaksi soal cara kita memperlakukan mereka sebelum mereka menjadi hidangan di meja makan kita. Ucapkanlah nama Tuhan dan perlakukan dengan lembut, karena itu adalah bentuk syukur kita. Kelima, mungkin kamu nggak nyangka, tapi semut juga akan jadi saksi. Pernahkah kamu dengan sengaja membakar sarang semut atau menginjak mereka hanya karena iseng? Bahkan Nabi Sulaiman saja berhenti sejenak agar pasukannya nggak menginjak kawanan semut yang lewat. Meskipun kecil, mereka punya komunitas dan nyawa yang juga berharga di mata Sang Pencipta. Jangan sampai barisan semut ini memberatkan timbangan amal buruk kita nanti. Keenam adalah kuda dan unta, hewan yang sejak zaman dulu membantu mobilitas manusia. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja melampaui batas kekuatannya, sampai jatuh sakit atau mati. Keringat dan rasa lelah mereka yang diabaikan pemiliknya akan bicara banyak di akhirat. Rawatlah kendaraanmu, karena mereka bukan sekadar alat, tapi makhluk yang punya rasa sakit. Ingat, doa hewan yang terzalimi itu langsung didengar oleh Tuhan. Ketujuh, hewan liar di hutan yang habitatnya kita hancurkan. Para pemburu liar yang membunuh demi hobi atau uang akan menghadapi tuntutan dari hewan-hewan ini. Setiap pohon yang ditebang dan membuat mereka kehilangan rumah adalah catatan kejahatan bagi manusia. Mereka akan menuntut hak atas bumi yang seharusnya bisa mereka tinggali dengan tenang. Kita adalah khalifah di bumi. Tugas kita menjaga mereka, bukan malah memusnahkan mereka. Kedelapan, hewan yang sering kita benci seperti ular atau hewan melata lainnya. Membunuh mereka tanpa alasan yang mengancam nyawa kita
juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan jadikan rasa takut sebagai alasan untuk bersikap kejam pada makhluk yang sebenarnya hanya ingin bertahan hidup. Nah, dari 8 hewan tadi, mana yang paling sering kamu temui? Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli lagi. Dunia ini cuma sementara, tapi jejak kebaikan kita pada hewan bakal jadi penolong di keabadian nanti. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video Ngeriin Official berikutnya.